Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Pandi selaku dosen akuntansi keuangan Menang 3. Perkenalkan, nama saya Pika Dina Morina sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan memandu jalannya presentasi pada TEM 3 dengan topik Revenue Recognition. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Anggun Cahya Ningsih, yang kedua ada Ita Septiana Ningsih, yang ketiga ada Siski Nurul Ramadhani, yang keempat ada Ira Purba, yang kelima ada Fikriza Maulana, dan yang keenam ada Primadana. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Fundamentals of Revenue Recognition atau dasar-dasar pengakuan pendapatan. Nah, apa sih latar belakangnya? Nah, latar belakangnya itu baik IASB maupun FASB telah mengindikasi bahwa kondisi pelaporan pendapatan itu tidak memuaskan. Baru-baru ini IASB itu mengeluarkan standar konvergensi tentang pengakuan pendapatan yang berjudul Revenue from Contracts with Customers. Nah, next. Nah, kemudian standar pengakuan pendapatan baru atau New Revenue Recognition Standard. Nah, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi pendekatan aset kewajiban, yang mana satu perusahaan mencatat pendapatan berdasarkan aset atau liabilitas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Kemudian yang kedua, perusahaan menganalisis kontrak dengan pelanggan karena kontrak menginisiasi transaksi pendapatan yang mana yang pertama kontrak menunjukkan ketentuan transaksi, kemudian kedua memberikan pengukuran pertimbangan dan menentukan janji-janji yang harus dipenuhi. Next. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi 18.1 yang mana konsep utama pengakuan pendapatan. Yang pertama, objek kuncinya yaitu pengakuan pendapatan harus menggambarkan pengalian barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diterima atau yang diharapkan akan diterima oleh perusahaan sebagai imbalan atas barang atau jasa tersebut. Kemudian bawahnya, 5-step process for revenue recognition atau 5 langkah proses dalam revenue recognition ini. Yang pertama yaitu identify the contract with customer atau mengidentifikasi kontrak ke pelanggan. Kemudian yang kedua, identify the spirit performance obligation in the contract. Mengidentifikasi performa yang terpisah di dalam obligasi di dalam kontrak. Kemudian yang ketiga, determine the transaction price. Kemudian yang keempat, allocate the transaction price to the spirit performance obligation. Kemudian yang kelima, recognize revenue when each performance obligation is satisfied. Nah, kemudian yang terakhir, prinsip revenue recognition. Nah, recognize revenue ini di dalam periode akunting itu performance obligasinya itu harus terpenuhi atau kewajiban kinerjanya itu harus terpenuhi. Next. Nah, kemudian di sini ada gambaran umum proses 5 langkah. Di sini ada kasus, asumsikan bahwa Airbus atau FRA Corporation menandatangani kontrak untuk menjual pesawat terbang kepada Cathay Pacific Airlines AKG seharga 100 juta. Nah, langkah pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Nah, kontrak ini itu adalah sebuah perjanjian antara dua pihak yang menciptakan hak atau kewajiban yang harus ditegakkan. Dalam hal ini, Airbus telah menandatangani kontrak untuk mengirimkan pesawat ke Cathay Pacific. Kemudian yang kedua, yaitu identifikasi kewajiban kinerja yang terpisah dalam kontrak. Nah, di sini Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja untuk mengirimkan pesawat ke Cathay Pacific jika Airbus
setuju untuk memelihara pesawat, kewajiban kinerja terpisah dicatat untuk janji ini. Next. Kemudian langkah ketiga itu menentukan transaksi harga. Harga transaksi ini adalah sebuah jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan untuk menerima dari pelanggan sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa. Dalam hal ini, harga transaksi adalah langsung, yaitu sebesar 100 juta euro yang tadi dijelaskan di dalam ilustrasi sebelumnya. Kemudian langkah keempat, alokasikan harga transaksi ke akun terpisah kewajiban kinerja. Dalam hal ini, Airbus hanya memiliki satu kinerja kewajiban untuk mengirimkan pesawat ke Cathay Pacific. Next. Kemudian langkah terakhir, mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja puas. Nah, Airbus ini mengakui pendapatan sebesar 100 juta euro untuk penjualan pesawat kepada Cathay Pacific ketika memenuhi kewajiban kinerjanya. Yang mana penyerahan pesawat ini kepada ke Cathay Pacific. Next. Contoh yang diperpanjang dari proses 5 langkah. Ini mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Nah, langkah pertama, ini ada kasus lagi bahwa asumsikan bahwa Tyler Engler memesan secangkir kopi hitam seharga $3 dari Bean. Tyler memberikan $3 kepada barista Bean yang kemudian menuangkan kopi ke dalam cangkir besar dan memerintahkannya kepada Tyler. Pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus diakui Bean atas transaksi ini? Next. Nah, seperti dari langkah sebelumnya, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Nah, di sini ada lima. Satu, kontrak tersebut memiliki substansi komersial. Jadi Tyler ini memberikan uang tunai untuk kopi tersebut. Kemudian yang kedua, kedua belah pihak telah menyetujui kontrak. Tyler setuju untuk membeli kopi dan Bean setuju untuk menjualnya. Kemudian yang ketiga, identifikasi hak-hak para pihak ditetapkan. Pihak-pihak yang ditetapkan ini ya antara Tyler dan si Bean ini ya kan. Kemudian yang keempat, ketentuan pembayaran diidentifikasi. Nah, Tyler setuju untuk membayar $3 untuk kopi tersebut. Kemudian yang kelima, ada kemungkinan bahwa pertimbangan tersebut akan ditagih. Bean telah menerima $3 sebelum mengirimkan kopi. Next. Kemudian langkah kedua, identifikasi kewajiban kinerja yang terpisah. Bean memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan secangkir kopi untuk Tyler. Ya jelas kan, si Tyler ini sudah membayar $3 ya, masa nggak dikasih secangkir kopinya kan gitu. Kemudian Bean tidak memiliki kewajiban kinerja lain untuk barang atau jasa lainnya. Kemudian langkah ketiga, tentukan harga transaksi. Harga kopi adalah $3 dan tidak ada diskon atau penyesuaian lain yang tersedia. Oleh karena itu, harga transaksinya adalah $3. Oke, next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah langkah 4, yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Jadi mengingat bahwa BIN hanya memiliki satu kewajiban kinerja, maka tidak ada alokasi yang diperlukan. Lalu yang step kelima, mengakui adanya pendapatan pada saat setiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. BIN telah memenuhi kewajiban kinerjanya ketika Tyler mendapatkan kendali atas kopi. Oleh karena ini, BIN harus mengakui $3 sebagai pendapatan yang berasal dari transaksi pada saat Tyler menerima kopi. Lalu langkah kedua yaitu mengidentifikasikan kewajiban kinerja terpisah. Jadi di sini ada contoh lagi, keesokan harinya Tyler memesan secangkir kopi lagi seharga $3 dan juga membeli 2 bagelen dengan harga $5. Barista memberikan produk ini dan Tyler membayar $8. Nah, pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus diakui oleh Bean atas pembelian dari item tersebut? Nah, step pertama yaitu mengidentifikasikan kontrak dengan pelanggan. Nah, kontrak sah ini berlaku apabila sesuai dengan 5 kondisi yang diperlukan agar kontrak ini dapat dilaksanakan seperti yang dibahas dalam contoh sebelumnya. Lalu langkah kedua adalah mengidentifikasikan
kewajiban kinerja terpisah. Jadi BIN harus menentukan apakah penjualan kopi dan penjualan 2 roti bagelan ini merupakan 1 atau 2 kewajiban kinerja. Lalu selanjutnya berbagai kewajiban kinerja ini muncul ketika 2 kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, BIN harus menyediakan produk atau layanan yang berbeda. Yang kedua, produk BIN dipandang berbeda dalam kontrak apabila kewajiban kinerja yang pertama sangat bergantung dan yang kedua adalah tidak saling terkait dengan janji-janji lain dalam kontrak. Oleh karena itu, setiap kewajiban kinerja ini harus dipertanggungjawabkan secara terpisah. Oleh karena ini, BIN memiliki 2 kewajiban kinerja. Lalu selanjutnya step ketiga adalah menentukan harga transaksi. Nah, di sini harga transaksinya adalah $8 yang diperoleh dari $3 ditambah dengan $5. Lalu langkah keempat adalah mengalokasikan harga transaksi ke dalam kewajiban kinerja terpisah. Jadi di sini BIN memiliki 2 kewajiban kinerja. Yang pertama yaitu setiap kewajiban yang berbeda dan tidak saling terikat, maka tidak ada alokasi harga transaksi yang diperlukan. Lalu yang kedua, penjualan kopi ini dicatat sebesar $3 dan penjualan bagel lainnya seharga $5. Lalu step terakhir yaitu mengakui pendapatan pada saat setiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. Jadi BIN ini telah memenuhi kedua kewajiban kinerja pada saat kopi dan bagel yang diberikan kepada Tyler. Jadi di sini BIN harus mengakui pendapatan sebanyak $8 dari $3 tambah $5 ketika Tyler menerima kopi dan bagelan tersebut. Lalu di sini langkah ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Ada contoh lagi di sini yaitu BIN berniat untuk meningkatkan penjualan Smoked Jabber Coffee BIN pada hari Selasa, yaitu hari dengan omset paling rendah. Biasanya produk tersebut dijual seharga $10 untuk kemasan ukuran 12 ons, tetapi BIN memutuskan untuk memotong harga sebesar $1 ketika pelanggan membelinya pada hari Selasa, atau harga diskon menjadi $9 per kemasan. Di sini Tyler datang ke toko hanya hari Selasa dan memutuskan untuk membeli sekantong Smoked Jabber Coffee BIN dan membayar $9. Nah, pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus BIN akui atas transaksi ini? Gitu. Langkah pertama sama yaitu mengidentifikasikan kontrak dengan pelanggan. Jadi kontrak ini angkanya sesuai dengan 5 kondisi yang diperlukan agar kontrak dapat dilaksanakan seperti yang dibahas dalam kontrak sebelumnya. Lalu yang kedua sama yaitu mengidentifikasikan kewajiban kinerja terpisah. Di sini BIN memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan sekantong Smoked Jabber Coffee BIN untuk Tyler. BIN tidak memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan produk atau layanan lainnya. Lalu step ketiga adalah menentukan harga transaksi. Di sini harga transaksi untuk Smoked Jabber Coffee Bean adalah $9 bukan $10 karena telah mendapatkan diskon. Lalu langkah keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Di sini hanya ada satu kewajiban kinerja sehingga tidak perlu adanya 2 lokasi. Lalu langkah terakhir yaitu mengakui pendapatan pada saat tiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. Di sini BIN telah memenuhi kewajiban kinerjanya, jadi BIN harus mengakui pendapatan $9 ketika Tyler menerima Smoked Jabber Coffee Bean. Lalu langkah keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Langkah keempat ini, harga transaksi ini dialokasikan untuk berbagai kewajiban kinerja berdasarkan pada relatif standalone selling price mereka. Pada saat yang sama, BIN menawarkan diskon $2 untuk membeli cangkir kopi ketika pelanggan membeli sekantong kacang motor mocha premium yang biasanya dijual seharga $12. Nah, seperti yang diuraikan sebelumnya ini, bahwa cangkir kopi ini dijual seharga $3. Nah, pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus BIN akui atas pembelian 2 item tersebut? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Boleh di slide sebelumnya, slide 22. Oke, selanjutnya ini adalah mengenai mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Harga transaksi ini dialokasikan untuk berbagai kewajiban kinerja berdasarkan relatif standalone selling price. Nah, di sini pada saat yang sama, BIN itu menawarkan diskon sebesar $2 untuk pembelian secangkir kopi ketika pelanggan membeli sekantong kacang motor mocha premium yang biasanya dijual dengan harga $12.
Nah, seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa secangkir kopi ini dijual seharga $3 saja. Nah, pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus BIN akui atas pembelian 2 item tersebut? Boleh di next. Nah, di langkah pertama ini kita mengidentifikasikan kontrak dengan pelanggan. Kontrak yang sah itu berlaku sesuai dengan 5 kondisi yang diperlukan agar kontrak dilaksanakan seperti yang dibahas dalam contoh sebelumnya. Lalu step kedua, mengidentifikasikan kewajiban kinerja terpisah, yang mana kemasan biji motor mocha ini dan secangkir kopi merupakan produk yang berbeda satu sama lain, sehingga tidak terlalu saling bergantung atau saling berhubung satu sama lain. Boleh di next. Langkah ketiga ini menentukan harga transaksi. Harga transaksi sendiri itu tadi ada $13, lalu ada $12 ditambah $1. Lalu di step keempat, itu mengalokasikan harga transaksi kewajiban kinerja terpisah. BIN ini melakukan alokasi harga transaksi untuk 2 kewajiban kinerja tersebut berdasarkan data relatif standalone selling price as follow. Boleh di next. Lalu di langkah keempat ini mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. BIN ini mengalokasikan harga transaksi untuk 2 kewajiban kinerja tersebut berdasarkan data relatif standalone selling price, seperti yang terlihat pada gambar. Di sana tertera harga total transaksi sebesar $13 dialokasikan di $10,40 ke kantong biji mocha motor dan $2,60 ke secangkir kopi. Boleh di next. Lalu step yang kelima, ini mengakui pendapatan pada saat tiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. BIN telah memenuhi kedua kewajiban kinerja pada saat kendali atas kantong kacang motor mocha dan secangkir besar kopi yang telah diberikan kepada Tyler. Jadi BIN harus mengakui pendapatan sebesar $13 yang terdiri dari pendapatan penjualan biji mocha kopi tadi seharga $10,40 dan penjualan dari secangkir kopi seharga $2,60. Boleh di next. Nah, di sini BIN telah memenuhi kewajiban kinerjanya pada saat Tyler telah menguasai produknya tersebut. Nah, indikator bahwa Tyler telah mendapat kendali atas produk tersebut itu, yang pertama, BIN memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas kopi, lalu BIN telah menyerahkan hak legal atas kopi, juga BIN telah menyerahkan visi kopi, lalu Tyler telah menerima resiko mendapatkan hak kepemilikan yang signifikan atas kopi, dan yang terakhir Tyler telah menerima aset. Boleh di next. Lalu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Nah, kontrak di sini adalah sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa. Nah, datanya itu dapat berupa tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis yang ada. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada akuntansi. Nah, akuntansi di sini adalah pendapatan yang tidak dapat diakui hingga kontrak terjadi. Lalu perusahaan memperoleh hak untuk menerima pembayaran dan kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa. Dan hak kewajibannya itu kinerja memunculkan aset atau liabilitas. Dan yang terakhir, perusahaan tidak mengakui aset atau liabilitas kontrak hingga satu atau kedua belah pihak itu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kontrak. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya ialah contoh transaksi dan pencatatan transaksi kontrak dengan pelanggan. Jadi di situ ada transaksi yaitu pada tanggal 1 Maret 2019, Mergo Company melakukan kontrak untuk menyerahkan suatu produk kepada Sun Yun di tanggal 31 Juli 2019. Kontrak menyatakan bahwa Sun Yun harus membayar dengan harga penuh sebesar $5.000 pada tanggal 31 Agustus 2019. Biaya pengiriman barang sebesar $3.000.
Mergo mengirimkan produk ke Sunjun pada tanggal 31 Juli 2019. Lalu pertanyaannya, apakah jurnal yang harus dibuat oleh Mergo Company berkaitan dengan kontrak ini di tahun 2019? Nah, jadi untuk pencatatan jurnalnya itu untuk mencatat penjualan dan harga pokok penjualan pada tanggal 31 Juli 2019 yaitu akun receivable di debit 5.000, kemudian sales revenue di kredit 5.000, kemudian cost of goods sold di debit 3.000 dan inventory di kredit sebesar 3.000. Bisa di next. Lalu untuk slide 31. Lalu untuk yang selanjutnya itu apakah jurnal yang harus dibuat oleh Mergo Company berkaitan dengan kontrak ini di tahun 2019 yaitu pada tanggal 31 Agustus 2019 Mergo Company mencatat penerimaan uang yaitu jadi di debit cash sebesar 5.000 dan di kredit account receivable sebesar 5.000. Bisa di next. Baik, selanjutnya ialah kewajiban kinerja. Kewajiban kinerja adalah suatu janji untuk menyediakan suatu produk atau jasa yang jelas kepada pelanggan. Suatu produk atau jasa dianggap jelas apabila pelanggan mampu untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa oleh dirinya sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Tujuannya untuk menentukan apakah janji perusahaan adalah untuk mentransfer barang dan jasa individual kepada pelanggan, ataukah untuk mentransfer barang atau item gabungan yang berisikan barang atau jasa individual tersebut. Bisa di next. Baik, untuk ilustrasinya. Jadi misalkan Tata Motors menjual sebuah kendaraan kepada Marquardt Auto Dealers dengan harga termasuk jasa telematik, yaitu diagnostik, navigasi, dan remote selama 6 bulan. Jasa telematik ini biasanya dijual secara terpisah oleh Tata Motors dalam bentuk fee bulanan. Setelah 6 bulan, pelanggan dapat memperbarui jasa ini dengan menggunakan fee bulanan. Pertanyaannya adalah, apakah Tata Motors menjual satu atau dua produk? Jadi jawabannya, apabila melihat tujuan bisnis Tata Motors, maka penjualan ini adalah penjualan dua jenis produk, yaitu kendaraan dan jasa telematik. Keduanya sangat jelas dan berbeda, atau dijual secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Jadi next. Kemudian untuk ilustrasi selanjutnya yaitu ada Softtech Inquiry menjual lisensi perangkat lunak hubungan pelanggan kepada Lopez Company seharga $600.000. Selain menyerahkan perangkat lunak tersebut, Softtech berjanji untuk ya Allah maaf untuk menyediakan layanan konsultasi khusus bagi bagian teknologi informasi Lopez. Pada contoh ini, Softtech menyediakan layanan signifikan yaitu menggabungkan barang dan jasa atau lisensi dan layanan konsultasi ke dalam satu item gabungan di dalam kontrak dengan Lopez. Selain itu, perangkat lunak disediakan secara khusus oleh Softtech dalam negosiasinya dengan Lopez. Pertanyaannya, apakah fakta ini menggambarkan satu kewajiban kinerja ataukah kewajiban kinerja yang terpisah? Jadi jawabannya, lisensi dan layanan konsultasi adalah hal yang berbeda, tetapi saling ketergantungan. Oleh karena itu, harus diperlakukan sebagai satu kewajiban kinerja. Bisa di next. Selanjutnya ada harga transaksi, yaitu
jumlah yang ditetapkan itu akan diterima oleh perusahaan dari pelanggan. Kemudian dalam suatu kontrak biasanya hal ini mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar suatu jumlah tertentu. Kontrak lain perusahaan harus mempertimbangkan itu ketentuan variabel dan value of money, ketentuan non-tunai, dan ketentuan pembayaran atau utang oleh pelanggan. Jadi next. Selanjutnya ialah ketentuan variabel. Ketentuan variabel itu harganya bergantung pada kejadian di masa yang akan datang, yaitu dapat meliputi peningkatan harga, penurunan volume, rabat, pemberian kredit, bonus kinerja, atau royalti. Kemudian ketentuan variabel itu biasanya perusahaan mengestimasi jumlah pendapatan untuk diakui, yaitu nilai yang diharapkan dan jumlah yang sangat pasti. Jadi next. Kemudian untuk ilustrasinya, untuk expected value, itu jumlah bobot kemungkinan dalam suatu rentang jumlah tertentu yang dimungkinkan. Bisa saja tepat apabila perusahaan memiliki kontrak bernilai besar dengan karakteristik yang sama. Kemudian dapat didasarkan pada jumlah tertentu dari probabilitas dan keluaran yang berlainan. Kemudian untuk jumlah yang sangat pasti atau most likely amount, suatu jumlah tunggal yang paling mungkin dalam suatu rentang keluaran tertentu yang mungkin. Bisa saja tepat apabila kontrak memiliki hanya 2 kemungkinan keluaran. Jadi next. Di sini untuk ilustrasinya, Peabody Construction Company melakukan kontrak dengan pelanggan untuk membangun sebuah gudang senilai $100.000 dengan bonus kinerja sebesar $50.000 yang akan dibayarkan berdasarkan waktu penyelesaian. Jumlah bonus kinerja akan menurun sebesar 10% per minggu atas setiap minggu yang tidak sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Syarat kontrak ini sama dengan kontrak sebelumnya, dan manajemen yakin bahwa berdasarkan pengalaman, mereka mampu memprediksi kondisi kontrak tersebut. Manajemen mengestimasi terdapat probabilitas 60% bahwa kontrak akan selesai sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Probabilitas 30% bahwa kontrak akan terlambat 1 minggu, dan probabilitas 10% kontrak akan terlambat 2 minggu. Lalu untuk pertanyaannya, bagaimanakah Peabody harus memperlakukan pendapatan berdasarkan ketentuan ini? Jadi next. Jadi untuk jawabannya, manajemen kan telah menetapkan bahwa menggunakan metode probability weight, yaitu metode pendekatan yang paling mungkin untuk melakukan prediksi. Di situ ada 60% untuk tenggat waktunya dikalikan dengan 150.000, maka hasilnya $90.000. Kemudian untuk yang terlambat satu minggu itu terkena probabilitas 30%, itu dikalikan 145.000, yaitu hasilnya 43.500. Kemudian untuk yang terlambat 2 minggu, yaitu terkena probabilitas 10%, itu dikalikan 140.000, maka hasilnya 90.000 dikurangi 43.500, maka hasilnya jadi 150.000 dikurangi 145.000, kan hasilnya ya Allah, jadi salah. 10% perubahan, maka 10% dikali 140.000, maka hasilnya 14.000. Jadi jika ditotal maka 90.000 ditambah 43.500 ditambah 14.000, maka hasilnya 147.500. Keluaran yang paling mungkin apabila manajemen percaya bahwa mereka akan memenuhi tenggat waktu dan menerima bonus sebesar
$50.000. Maka berapakah harga transaksinya? Itu harga transaksinya sebesar 150.000 untuk probabilitas keluarannya yang sebesar 60%. Jadi next. Perusahaan mengalokasikan ketentuan variabel hanya apabila hal ini diyakini sangat mungkin akan mendapatkan jumlah tersebut. Perusahaan mengakui ketentuan variabel hanya apabila, yaitu yang pertama, mereka memiliki pengalaman dengan kontrak yang sama dan dapat digunakan untuk mengestimasi jumlah kumulatif dari pendapatan. Dan yang kedua, berdasarkan pengalaman, mereka tidak mengharapkan terjadinya penurunan pendapatan yang signifikan atas pendapatan yang telah diakui sebelumnya. Apabila kriteria ini dapat dipenuhi, maka pengakuan pendapatan dapat dipaksakan. Jadi next. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang time value of money, di mana time value of money ini merupakan kontrak atau transaksi penjualan yang melibatkan komponen finansial yang signifikan. Bunga akrual atas ketentuan yang dibayarkan melebihi batas waktu, lalu nilai wajar ditentukan oleh pengukuran ketentuan yang diterima atau dengan mengurangi pembayaran menggunakan tingkat bunga input. Lalu perusahaan melaporkan sebagai beban bunga atau pendapatannya. Bisa di next. Selanjutnya ada syarat pembayaran yang diperpanjang, di mana fakta pada 1 Juli 2019, SEK Company menjual barang kepada Green Company senilai $900.000 dengan memperoleh wesel 4 tahun. Lalu bunga kupon 0 dengan nilai nominal $1.416.163 dengan memiliki harga barang dengan harga pokok $590. Lalu pertanyaannya adalah berapakah pendapatan yang harus SEK Company catat pada 1 Juli 2019? Lalu pertanyaan kedua, berapakah pendapatan yang harus dilaporkan terkait dengan transaksi pada tanggal 31 Desember 2019. Lalu jurnal untuk mencatat penjualan SEK kepada Green Company di 1 Juli 2019, ada notes receivable pada kolom debit, yaitu 900.000, lalu sales revenue pada kolom kredit senilai 900.000. Lalu selanjutnya cost of goods sold pada kolom debit ada sejumlah 590.000. Lalu selanjutnya pada kolom kredit ada inventory senilai 590.000. Bisa di next. Selanjutnya pada 1 Juli 2019, SEK Company menjual barang kepada Green Company senilai 900.000 dengan memperoleh wesel 4 tahun. Lalu bunga kupon 0 dengan nominal $1.416.103 dengan harga pokok barang $590. Pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus SEK Company catat pada 1 Juli 2019? Lalu pertanyaan kedua, berapakah pendapatan yang harus dilaporkan terkait dengan transaksi pada tanggal 31 Desember 2019? Kita untuk mencatat pendapatan bunga pada akhir tahun 31 Desember 2019, kita ada notes receivable pada kolom debit senilai 54.000, lalu ada interest revenue pada kolom kredit senilai 54.000. Perusahaan tidak membutuhkan penggunaan time value money apabila periode waktu pembayaran ini kurang dari 1 tahun. Boleh di next. Selanjutnya ada ketentuan non-tunai, di mana ketentuan non-tunai itu barang, jasa, atau ketentuan non-kas lain. Bisa berupa perusahaan kadang menerima kontribusi seperti donasi dan hadiah.
pelanggan kadang berkontribusi juga dalam bentuk barang atau jasa seperti peralatan atau tenaga kerja sebagai bagian dari ketentuan dalam penyediaan barang atau jasa. Lalu juga secara umum, perusahaan mengakui pendapatan berbagai basis nilai wajar yang diterima. Boleh next? Selanjutnya, ketentuan pembayaran atau terutang kepada pelanggan, di mana dapat meliputi diskon, batas volume, kupon, produk, atau jasa. Lalu juga secara umum, elemen ini mengurangi ketentuan yang dapat diterima dengan pendapatan yang diatur. Bisa di next. Selanjutnya ada contoh dari diskon volume, di mana Samsung Company menawarkan pelanggannya sebuah diskon volume senilai 3% apabila mereka membeli produk setidaknya bernilai 2 miliar selama tahun kalender tertentu. Pada tanggal 31 Maret 2019, Samsung berhasil melakukan penjualan 700.000 kepada Artico dalam 2 tahun sebelumnya. Samsung menjual lebih dari 3 juta kepada Arctic selama periode 1 April sampai dengan 31 Desember. Pertanyaannya, berapakah pendapatan yang diakui oleh Samsung atas 3 bulan pertama di tahun 2019? Samsung membuat jurnal pada 31 Maret 2019, di mana ada akun receivable pada bagian debit senilai 679.000, lalu ada sales revenue pada bagian kredit senilai 679.000, di mana Samsung harus mengurangi pendapatannya sebesar 21.000 karena transaksi ini harus diberikan. Boleh di next. Selanjutnya, berapakah pendapatan yang harus diakui oleh Samsung atas 3 bulan pertama di tahun 2015? Asumsi pelanggan, Samsung memenuhi ketentuan diskon, maka Samsung membuat jurnal sebagai berikut, di mana cash pada bagian debit senilai 679.000, lalu ada akun receivable pada bagian kredit senilai 679.000. Apabila pelanggan Samsung gagal memenuhi diskon, maka Samsung membuat jurnal berikut, di mana cash pada bagian debit senilai 700.000, lalu ada akun receivable pada bagian kredit senilai 679.000, lalu juga ada sales diskon for kredit senilai 21.000. Boleh di next. Selanjutnya, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah, di mana berdasarkan nilai wajar relatif, lalu juga ukuran terbaik dari nilai wajar adalah apa yang perusahaan dapat jual dari barang atau jasa bila menggunakan basis terpisah atau standalone basis. Lalu juga apabila tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan estimasi terbaik mereka atas barang atau jasa yang dijual menggunakan unit terpisah atau standalone unit. Boleh di next. Selanjutnya, ada baik selanjutnya mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Pada dasarnya mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah berarti membagi biaya transaksi antara berbagai aspek kerja yang terkait dengan transaksi tersebut. Boleh di next. Kita langsung ambil ke fakta dari kewajiban kinerja yang berganda. Handler Company adalah perusahaan pembuat peralatan yang biasanya digunakan dalam industri konstruksi. Nah, produk dari Handler ini mencakup potongan-potongan kecil hingga besar, sebuah mesin otomatis hingga suatu sistem kompleks yang berisi banyak komponen. Nah, harga jual per unitnya itu berkisar antara $600.000 sampai $4 juta. Dan biaya tersebut termasuk jasa pemasangan dan juga pelatihan. Proses instalasi tidak akan mengubah
kekhasan peralatan dan tidak memerlukan hak kepemilikan atas informasi peralatan agar peralatan tersebut dapat terinstall sesuai dengan spesifikasinya. Bisa dilanjut. Pada perusahaan handler ini memiliki kesepakatan dengan perusahaan dari CHAI. Nah, CHAI ini membeli peralatan dari perusahaan handler sebesar 2 juta dolar dan memilih perusahaan handler yang melakukan instalasi. Nah, harga produk dari perusahaan handler ini berlaku baik menggunakan atau tidak menggunakan jasa instalasi. Nah, layanan instalasi yang sudah termasuk di dalam kesepakatan ini diestimasi memiliki harga jual yang terpisah sebesar 20.000 dolar. Next. Nah, untuk selanjutnya harga jual terpisah dari sesi pelatihan yang diestimasi sebesar 50.000 dolar. Perusahaan lain dapat pula melakukan jasa pelatihan yang seperti kedua perusahaan ini. Nah, selanjutnya perusahaan dari CHAI berkewajiban membayar perusahaan handler sebesar 2 juta dolar atas pengiriman dan instalasi peralatan. Kemudian yang terakhir, perusahaan handler mengirimkan peralatan pada tanggal 1 September 2019 dan menyelesaikan instalasinya itu pada 1 November 2019. Pada pelatihan ini berkaitan dengan penggunaan peralatan dimulai setelah instalasi selesai dan berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan memiliki manfaat selama 10 tahun. Baik, next. Nah, untuk pertanyaannya, apakah kewajiban kinerja untuk tujuan akuntansi dari penjualan peralatan ini? Next. Nah, tujuan dari perusahaan handler ini adalah menjual peralatan. Jasa lainnya itu berupa instalasi dan pelatihan yang bisa dilakukan oleh perusahaan lain. Oleh karena itu, peralatan, instalasi, dan pelatihan adalah 3 produk atau jasa yang berbeda. Dan tiap item tersebut memiliki harga jual yang terpisah. Next. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apabila terdapat lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimanakah pembayaran dari 2 juta dolar itu dialokasikan ke dalam berbagai komponen? Nah, total kependapatan sebesar 2 juta tersebut harus dialokasikan ke dalam 3 komponen berdasarkan harga terpisah relatifnya masing-masing. Nah, pada kasus ini, harga terpisah peralatannya adalah sebesar 2 juta $1.000 dan biaya instalasinya adalah sebesar 20.000 dolar dan pelatihannya sebesar 50 dolar. Oleh karena itu, harga jual terpisah adalah 2.070.000 dolar. Hal itu karena 2 juta ditambah 20 juta ditambah 50 dolar. Maka alokasinya adalah sebagai berikut. Next. Nah, untuk peralatannya itu jumlah 1.932.367. Nah, itu kita dapat dengan 2 juta dolar dibagi 2.070.000 dolar dikali 2 juta dolar. Nah, untuk instalasinya itu dengan hasil 19.324 dolar kita ambil kan dengan 20.000 dibagi 2.070.000 dikali 2 juta.
Nah, untuk pelatihannya dengan hasil akhir 48.309 dengan kita membagi 50.000 dolar dibagi 2.070 dolar dikali 2.000.000 dolar. Next. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apabila terdapat lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimanakah pembayaran 2 juta dolar ini dialokasikan ke dalam berbagai komponen? Nah, pada perusahaan handler ini mencatat jurnal pada tanggal 1 November 2019 untuk mencatat pendapatan penjualan dan pendapatan jasa atas instalasi. Nah, untuk jurnalnya sebagai berikut, cash pada debit sebesar 2 juta, kemudian service revenue sebesar 19.324 pada kredit, kemudian unearned service revenue sebesar 48.309 dan terakhir sales revenue sebesar 1.932.367 pada kredit. Next. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apabila terdapat lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimanakah pembayaran 2 juta dolar itu dialokasikan ke dalam berbagai komponen? Kita asumsikan bahwa harga pokok tersebut sebesar 1.500.000. Nah, jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan adalah dengan mendebit cost of goods sold sebesar 1.500.000 dan inventorinya pada kredit sebesar 1.500.000. Nah, perusahaan handler ini mengakui pendapatan dari penjualan peralatan sesaat setelah instalasi selesai dikerjakan pada tanggal 1 November 2019. Nah, di samping itu juga pengakuan pendapatan atas jasa instalasi karena jasa tersebut telah selesai diberikan. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu adalah handler mengakui pendapatan pelatihan berdasarkan garis lurus yang dimulai pada 1 November 2019 atau sebesar 4.026 dolar yang didapat dari 48.309 dolar dibagi 12 per bulan selama 1 tahun, kecuali apabila ada metode lain yang lebih tepat seperti metode presentasi penyelesaian atau percentage of completion method yang akan dibahas pada sesi berikutnya. Jurnal untuk mencatat pendapatan pelatihan selama 2 bulan di tahun 2019 ini yaitu Net service revenue dicatat di debit 8.052, kemudian service revenue hasil training yang dicatat di kredit 8.052. Next. Mungkin slide-nya bisa next. Yang berikut. Bisa di next, Rek. Ya, yang berikutnya itu adalah oleh karena itu handler mengakui pendapatan pada 31 Desember 2019 sejumlah 1.959.743 dolar yang didapat dari 1.932.367 ditambah dengan 19.324 dolar ditambah dengan 8.052. Nah, handler akan membuat jurnal pengakuan sisa pendapatan pelatihan di tahun 2020 dengan jurnal sebagai berikut.
earned service revenue itu dicatat di debit 40.257, kemudian ya ini kemudian mencatat service revenue hasil training tadi di kredit sebesar 40.257. Next. Berikutnya adalah pengakuan pendapatan pada saat atau sebagai tiap kewajiban kinerja telah dilaksanakan. Perusahaan memenuhi kewajiban kinerja pada saat pelanggan telah mendapatkan kendali atas barang atau jasa. Perubahan dalam indikator kendali ini sendiri, yang pertama, perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran atas aset yang diserahkan. Yang kedua, perusahaan telah menyerahkan hak legal atas aset. Yang ketiga, perusahaan telah menyerahkan kepemilikan visi aset. Yang keempat, pelanggan telah menerima risiko dan hak kepemilikan. Dan yang terakhir, pelanggan telah menerima aset. Next. Mungkin bisa di next. Ya, yang sebelumnya saya sebelumnya. Berikutnya, pengakuan pendapatan dari kewajiban kinerja yang melampaui waktu, di mana mengukur proses melalui penyelesaian. Metode untuk mengukur progres harus menggambarkan penyerahan kendali dari perusahaan kepada pelanggan. Kemudian yang paling umum itu adalah cost to cost atau unit of delivery methods. Kemudian tujuan dari metode adalah untuk mengukur tingkat progres atau kemajuan dalam hal biaya, unit, atau nilai yang ditambahkan. Next. Mungkin bisa di next slide-nya. Ya, kita masuk ke langkah dalam proses. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, di mana kontrak itu adalah sebuah perjanjian yang menghasilkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Nah, untuk implementasinya, suatu perusahaan menerapkan panduan pendapatan untuk kontrak. Next. Langkah kedua, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Suatu kewajiban kinerja adalah sebuah janji dalam suatu kontrak untuk menyediakan produk atau jasa kepada pelanggan. Kewajiban ini sendiri muncul apabila pelanggan mendapat manfaat dari barang atau jasa tersebut atau bersama-sama dengan sumber daya yang tersedia lainnya. Untuk implementasinya, suatu kontrak dapat berisikan kewajiban kinerja berganda, kemudian didasarkan pada pengevaluasian apakah produk atau jasa berbeda di dalam kontrak. Kemudian, apabila tiap barang atau jasa berbeda tetapi bersifat saling ketergantungan dan berkaitan, maka barang dan jasa ini adalah gabungan dan dilaporkan sebagai suatu kewajiban kinerja. Next. Nah, untuk langkah ketiga yaitu menentukan harga transaksi, di mana harga transaksi itu jumlah yang ditentukan bahwa perusahaan berharap menikmati dari pelanggan sebagai bentuk pertukaran barang dan jasa. Dalam menentukan harga transaksi ini, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan variabel. Yang kedua, time value of money. Yang ketiga, non-cash consideration. Dan yang keempat, ketentuan pembayaran atau terutang terhadap pelanggan. Next. Mungkin slide-nya bisa di next. Kemudian langkah yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke dalam kewajiban kinerja terpisah. Apabila lebih dari satu kewajiban kinerja muncul, maka alokasikan harga atau transaksi berdasarkan nilai wajar relatifnya. Untuk implementasinya, ukuran terbaik dari nilai wajar adalah berapakah barang atau jasa dapat dijual dengan basis terpisah atau standard selling price. Estimasi harga terpisah ini didapat berdasarkan yang pertama, penilaian dasar yang disesuaikan, yang kedua, pendekatan biaya plus keuntungan yang diharapkan, dan yang ketiga itu pendekatan nilai sisa. Next. Nah, langkah terakhir itu adalah pengakuan pendapatan pada saat kewajiban kinerja telah dilaksanakan. Suatu perusahaan telah menyelesaikan kewajiban kinerjanya pada saat pelanggan mendapatkan kendali atas barang atau jasa. Untuk implementasinya sendiri, perusahaan telah menyelesaikan kewajiban kinerja baik suatu waktu atau selama periode waktu. Perusahaan mengakui pendapatan selama periode waktu apabila salah satu dari kriteria ini terpenuhi. Yang pertama yaitu pelanggan menerima dan mendapatkan manfaat selama penjual melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, pelanggan mengendalikan aset selama pembuatan
dan yang ketiga, perusahaan tidak memiliki alternatif menggunakan aset. Nah, ini adalah materi terakhir dari kelompok kami. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai Revenue Recognition. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pandi selaku dosen mata kuliah akuntansi keuangan menengah 3 atas perhatian dan kesempatannya.